Tapi sabar Neng, gitu, ikhlas. Kebijakan, makanya ini juga yang kayak gini kan siapa tahu ya, yang pustakawan atau apa tadi tuh? Operator. Kan siapa tahu nanti tiba-tiba ada kebijakan semua operator diangkat. Kan nggak tahu karena kan sekarang digitalisasi sekolah. Kan penting ada operator di sekolah kayak TU udah gitu. Bahkan kalau ada pengangkatan TU itu seharusnya yang diprioritasin itu operator karena dia bisa semuanya. Kalau saya presidennya. Ya Bu ya. Bersih sekolahna geus. Kan bangunanna teu pararogonya. Heeh. Sakolahna halus teu pararogongan aya nu luhur, anu pendek, ha. Ya. Kapungkul perencanaan anak kacau ieu insinyurnya. Hah? Di merger. Oh, di merger. Ini babakan hiji, ya babakan dua. Oh, itu tilu, itu babakan tilu. Muridnya sabaraha ya? 204. Dua sekolahan teh. Nya merger kan? Dua ngan 200 nya 2016 kapungkur mergerna. Atuh kapungkur nuju hiji nuju merger sakedik pisan. Iya kan? Babakan dua. Babakan dua beda bawah 100, Mbak. Jadi kepala sekolah bahasa Candi merger jadi kepala sekolah muridnya 88, belah dia 150, kan rugi negara, mending dihijikeun. Jadi lamun diduakeun gitu nya, nu ieu cetna alus atawa cetna koneng, nu ieu cetna beureum gitu. Terus nu ieu mah dieu, nu ieu henteu gitu. Jadi ini adalah sekolah yang di merger dulu. Begitu saya masuk ke Dinas Pendidikan 2016, program pertamanya merger sekolah karena inefisiensi itu karena banyak sekolah-sekolah yang berada di satu komplek kayak ini. Nah ini dulu SD 1 ya. SD 2. Nah ini SD 2, yang ini SD 1. Padahal masih satu lingkungan. Nah itu inefisien karena apa? Kita harus bayar banyak kepala sekolah. Kepala sekolahnya udah semakin berkurang. Jadi kalau kayak gini kan irit. Dua sekolah gabung, kepala sekolahnya cuma 1. Tunjangan kepala sekolahnya 1. Transport kepala sekolahnya 1 gitu. Terus lebih kondusif karena biasanya dua sekolah itu ya kadangkala ada gap gitu ya. Ada masalah kepala sekolah dengan kepala sekolah, guru dengan guru gitu. Bener nggak? Ngalamin nggak? Iya banyak, apalagi ada yang 8 sekolah tuh di Purwakarta, ada 8 sekolah satu kompleks, satu baris, satu kepala sekolah, satu baris, satu kepala sekolah. 8 sekolah saya merger tuh jadi 1 namanya, jadi SD Negeri Kidul 1 sekarang. Itu 8 sekolah Bu. Singa 1, singa 2, singa 4, singa 4. Atuh singa teh Pak iyo, garlu. Singa atuh. Singa ngadu singa gitu. Ngadu singa. Rawaseun tempatna. Kapengker masih kena leuweung jiga natunya. Kebon. Bon tiis. Tos samensan. Samen aya samen aya. Ayakin samen teh lebar. Nih kan sekarang banyak lah ya yang mau samen takut gitu, mau samen teh takut karena nggak boleh di bosnya, nggak ari samen teh biasanya kudu ngaluarkeun duitnya ngadekor ya Bu ya.
susuguh ya, susuguh, terus apa lagi gitulah. Oh, Mayerson sebenarnya sound system. Jadi kadangkala karena takut nggak boleh oleh duit bos, akhirnya nggak jadi summon. Padahal summon itu kenaikan kelas ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau di kita summon ya. Padahal summon itu menjadi apa ya, sesuatu yang dinantikan oleh siswa mah. Ya Bu ya. Kurang kali mah Pak, lebaran Indah. gitu. Oh. Summon teh lebaran sekolah. Kalau kita ini lebaran. Nah, summon itu buat anak-anak itu kayak lebaran. Wah, bunganya luar biasa karena apa? Waktu itu summon menjadi tempat anak-anak pentas. Dilihatin oleh teman-temannya. Apalagi kalau orang tuanya datang, dilihatin sama orang tuanya. Bahwa orang tuanya nonton teh bunganya luar biasa ya. Hah? Iya, mengenal bakat, minat bakat. Dan yang kayak gitu itu bisa jadi proyek penguatan pelajar Pancasila sebenarnya, bisa menjadi pembelajaran berbasis proyek. Jadi 1 tahun dari Juli itu udah dirancang, nanti kita tahun depan loh akan ngadain summon ya. Kita dari mulai sekarang latihan nyanyi, dari sekarang kita latihan degung, dari sekarang kita latihan angklung, latihan calung gitu, latihan nari, latihan baca ini sari tilawah gitu. Caratasan Pak enjing teh bade samen muka ceng-celengan. Muka ceng-celengan tuh kan, samen muka ceng-celengannya apa samennya? Samen sebelum. Oh belum samen, buat apa? Kan kurang kali teh di dia mah teu nabung ya Pak. Ceng-celengan. Jantan ceng-celengan di bumi. Oh, anak-anak di sini punya ceng-celengan di rumahnya masing-masing. Terus nanti Enjing sadayana dibuka di dia di sekolah di etang. oh, Siapa siswa yang paling banyak? nanti dibeli di oh jadi termasuk ibu bapak gurunya yang celengin. Bapak Ibu gurunya yang celengin. Jadi ada pembiasaan yang celengan di sini, hidup hemat. Bergaya hidup hemat. Nah, itu nanti dibukanya mau samen katanya, yang paling banyak dikasih ribet. Nah, yang kayak gini itu kan jadi pembelajaran. Ini anak-anak disuruh nabung di rumah. Itu. Ini adalah pembelajaran yang diterapkan di sini. Dan ini masuk ke dalam pendidikan karakter gitu. Anak suruh hemat. Itu namanya kalau dalam kebijakan sekarang namanya literasi finansial. Nanti anak harus menceritakan itu jadi pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pelajaran bahasa Indonesianya apa, atau pelajaran bahasa Sunda, atau pelajaran PKN. Di pelajaran bahasa Sundanya nanti anak-anak setelah buka ceng-celengan itu dia suruh nulis dapat berapa, gimana caranya nabung, tabungannya mau dibikin apa. Nah itu kurikulum Merdeka itu nginginin kayak gitu sekarang itu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak menjadi pelajaran. Terus bahasa Indonesianya bikin dalam narasi bahasa Sunda, yang caranya yang celengan kumaha, sabaraha unggal poe yang celenganana, terus bade dianggo naon, ceng celenganana, resep henteu gitu. Pelajaran PKN-nya sama, nyerangin ceng celengan. Kayak barusan di SMP 1 mana Wanayasa Marangi, belajar bikin sate Marangi, jadi gelar karya, jadi P5. Nah itu kan bisa jadi pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran PKN, pelajaran apapun gitu. Jadi anak-anak itu di kurikulum Merdeka itu diajarkan pada sesuatu yang kontekstual, yang ada di lingkungan ini, kemudian kepake di lingkungan gitu. Daripada ayeuna diajar sesuatu yang tidak dirasakan oleh anak-anak sehari-hari, susah. Kemudian udah belajar nggak bisa dimanfaatin, ongkoh diajar di sekolah, tapi itu bisa diterapkan mubadir waktu ke sekolah. Nah, benar tak? Iya Bu. Sekolah 6 tahun kita di sini, tapi apa yang dipelajari oleh kita di sekolah itu tidak ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Mubadir waktunya berarti, ya nggak? Iya, makanya guru-gurunya sekarang harus gitu, harus bisa merancang pembelajaran yang apa yang dia pelajarin di sekolah itu bermanfaat. Kapake ku barudak di imah, kapake ku barudak di masyarakat.
Gitu. Tah, kurikulum Merdeka teh hayang gitu. Pengen kayak gitu, Bu. Makanya dirubah gitu. Ya, Bu ya. Ibu kelas berapa wali kelasnya? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 1 siapa kelas 1? Oh, Ibu kelas 1. Kelas 1 mah katanya harus sabar. Bang sabar. Pang sabar nah. Ibu kelas berapa? Kelas 2. Pang seniornya saya sini, Pang seniornya. Pang seniornya siapa paling senior sini? Senior. Ibu, pang lamanya. PAI Ibu ya. Ibu PGA dulu ya? PGA mana? Cilamaya. Oh, Cilamaya. Ini orang Vanessa semua? Ibu Vanessa? Vanessa? Wow, orang dia tempatkan di dia. Carakat? Mapa? Mapa, jadi sekolah juga nu sorangan we nya. Pulang di rumah ke sekolah jalan kaki. Kapungkur abi nuju SD, SMP, SMA, kabita gitu tah. Nah, asana ngeunah ya jadi guru ngajar deket rumah. Unggal bulan menang duit. Gitu. Ari makan sapopoe ti kebon sorangan. Jadi duit nate teu. Iya. Guru-guru di kampung mah pada kayak gitu biasanya duit teu. Alhamdulillah. Sawah. Hayang Bumi, tos garaduh mobil. ayahnya hebat Pak. Sejahtera geus sertifikasi atuh. Rumah deket. Makan tina daun sampe. Ya. Nya kan aya lauk, aya daun sampe, kebon boga. Ieu balong gaduh. Kebon aya. Sagala aya di dieu mah di lembur mah pan. Jadi gaji teh teu. Tinggal kersa ngolahna. Istri saya itu dulu di Darul Hikam ya. Saya kan udah PNS tuh dulu tuh. Guru sama, saya juga ngajar dulu 7 tahun. Saya PNS, gaji saya cuma 175.000. Istri saya udah 750 lah. 750. Honor tapi di sekolah favorit. Nah, pas saya pindah, dia bimbang mau ikut suami atau mau masing-masing. Kalau masing-masing kan terancam. Terancam saya nikah lagi di sini. Iya, nggak mau ikut ya. Gimana? Saya juga kan butuh ditemenin ya. Gitu. Akhirnya dia menyerah. Ikut ke sini, pasrah. Di sini ikut ngehonor. Ada kebijakan baru, Bu. Jangan honor, diangkat dulu tuh. Jadi PNS dia. Jadi gitu Neng, istiqomah, pasrah lah, udah ikut suami aja, ikhlas. Gaji sabaraha hari tangan 100.000 di SMP 5, eta istri abdi nya di 750.000 digaji 100.000 di SMP 5. Zaman hari eta warsi 2000-an. Tapi sabar Neng, gitu, ikhlas. Kebijakan, makanya ini juga yang kayak gini kan siapa tahu ya, yang pustakawan atau apa tadi tuh? Operator kan siapa tahu nanti tiba-tiba ada kebijakan semua operator diangkat, kan nggak tahu karena kan sekarang digitalisasi sekolah kan penting ada operator di sekolah kayak TU udah gitu. Bahkan kalau ada pengangkatan TU itu seharusnya yang diprioritaskan itu operator karena dia bisa semuanya. Kalau saya presidennya ya Bu ya, karena harus tahu nih problem di sekolah itu apa, kan nggak bisa operator nyalahin ke gurunya, operatornya guru, kan gurunya sibuk juga tuh ya, operator yang bisa ngolah data itu segala macam. Karena kalau nggak ada operator juga kan repot, data kita nggak akan terekam di Dapodik di Kementerian Pusat. Kalaupun nggak jadi PNS, operator itu harusnya bisa jadi P3K, diprioritasin gitu. Kayaknya nu ditempatkan pertama tebih tadi dia. Aya, Pak. Ibu di mana? Sukadami. Sukadami mana? Sukadami mah didinya mana ya sakitnya atuh ece. Abdi mah di Sukabumi, Bu. Wah, di pucuk ibun. Dinya lindung. Cai ge hese. Abi kapungkur nuju di ditu nya pan sesah cai. Mandi teh sapoe sakali genteu kayak. Ya, hayang cai unggal dinten miwarang murang kali nyandak aqua botol.
nyandak cai nyandak cai ti bumi, cai air anu gaduh cai di bumina nyandak cai make aqua botol nu ageng di wadahan kana ember. Paragi mandi jeung abdas. Bakating ke aya teh aya cai mandi teh ngirit. Di daerah anu handapna teh guha. Jadi ngebor teh teu tiasa. Di Gua Siluman di ditu. Oh, di Buniwangi. Pernah? Heeh. Anya dinya. Oh, eta dinya di Buniwangi abdi. Di Buni Ayu gunung Gua Siluman. Handapna teh aya cai teh Bu. Hayang ka cai kudu ka walungan tebih pisan. Cai walungan eta teh. Coba, ya langsung di Wanayasa. Nepi ka pensiun mulai diangkat nepi ka pensiun di dia di SD ieu. Aya nu gitu. Ibu saha nu diangkat di dia, pensiun di dia saha? Andi Rufina nyangkin. Ibu ieu pensiun di raha? 2030. Oh, jigana ibu kapindahkeun ya. Entong. Aya program ieu mutasi dulu. Heeh, entong. Iyalah nitip ya Bu ya. Kan ayeuna saman dinten naon? Dinten Rebo. Rebo, nya saman-saman we karena itu peristiwa yang mengasihkan buat siswa. Tuh gaduh konsumsi asina marawa we kolotna. Eta mah tanggal walar komite. Oh, kolotna we sin. Jadi ami kreatif susuguh sina marawa we mas Fatim ieu jeli naon kue. Jadi samen teh orang tua teh terlibat. Gitu ulah meuli snack terame gitu mah. Sampai nu rame mah kalau teh datang mawa ieu kue yeuh ka sakolakeun disimpen di ieu di kelas ibu ieu saha namina tah Bu Eli jeung Bu Iis Bu sahalah gitunya di kelas teh motongan kue ayo suguh-suguhkeun kitu resep. Suka daminya bisa baju. Oh ku jadi sepuhna teh datang nyarana kue simpen di kelas potongan ku guruna suguh-suguhkeun resep gitu teh eta teh nu Pancasila teh nu kitu gitu gotong royong terus daripada ngumpulkan duitnya geus rapat kemintengan ngumpulkan artos 50 ribuan rame ka ditu neh terus dibelikeun kana snack teh snack anu teu bareur kitu ning baru anu mainstream gitu ning snackna lah teresep gitu mah abdi mah kambur lamun samennya pasti sok piwarang nyandak timbel 2 sadaya aya murid 100 nyandak timbel berarti aya 200 timbel tah. Tah aya nu mawa jeung asin wungkul aya. Anu jeung endog aya, anu jeung hayam aya. Simpen 2 nana. Jadi nu hiji jatah abdi, nu hiji jatah tamu undangan saha nu teu nyandak. Nah, kumpulkeun tadi kelas. 2 nana brek tah. Anu untung mangke anu mawa anak asin meunang hayam. Anu apes menang hayam menang asin tapi eta resep Kemarin kita kelas genep gitu. resep itu jadi pengalaman buat saya kan kalau yang bawa ayam dia pasti sering makan ayam bawa telur sering makan telur yang bawa asin belum tentu sering makan ayam makanya ketika dia kayak gituin dapat ayam alhamdulillah dia tuh perbaikan gizi gitu itu teh tradisi yang mulia anu sok dipopohokeun ke orang padahal itu luar biasa. Ya Bu ini ya. Yang kayak gitu harus dilakukan di sini karena ini mah masih di lembur. Masih desa, jangan nyontoh yang di kota-kota. Lakukan yang sederhana-sederhananya aja. Kenapa itu mereka timbal pariron-iron. Ngurang kalima anu nangis, Pak. Nyandak daging. Oh iya kayak asin itunya. Enggak apa-apa, itu kan harus langsung dinarasikan oleh gurunya, bahwa jangan gurunya kebagian. Bayangkan kalau kamu setiap hari makan asin. Itu kan kamu bawa ayam berarti dimakan oleh mereka yang jarang makan ayam. Bunung itu bawa. Engke manggatna mawa asin deui. Ari geus mawa asin disimpen ditukeurkeun teh kalah eueuhna naonan sangguna. Aya, Mbok.